Selamat pagi pemirsa, kasus bully di seluruh Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun bully dapat dilakukan melalui media sosial, sekolah masih menjadi tempat dengan kasus bully terbanyak. Saat ini kita sudah terhubung dengan saudari Iji yang sedang berada di salah satu sekolah yang pernah menjadi tempat terjadinya kasus bully. Untuk informasi selanjutnya kami serahkan kepada saudari Iji untuk melaporkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saudari Clara. Sekarang kita sudah berada di salah satu lokasi sekolah tempat terjadinya kasus bullying di kalangan anak remaja. Nah, bullying ini adalah salah satu tindakan ataupun kasus yang tidak menyenangkan yang sering terjadi di dalam kalangan anak remaja, di mana banyak anak remaja yang masih mengira bahwa bullying ini sebagai sebuah tren. Jadi untuk menindaklanjutinya, kita akan menemui Ibu Saron selaku PKS kesiswaan di sekolah ini. Yuk guys. Oke guys, jadi sekarang kita di sini sudah bersama Ibu Bernike selaku PKS kesiswaan dari sekolah ini. Nah, Bu, kami ingin bertanya nih, siapa saja sih yang sering terlibat di dalam kasus bullying ini? Oke, pada umumnya anak-anak murid yang sering melakukan perkelahian akibat bully tersebut biasanya dilakukan oleh anak-anak pada kelas 11 dan kelas 10 SMA, yang dimana mereka masih berada dalam posisi labil atau pemikiran yang mungkin tidak bisa mereka kontrol dengan dewasa gitu. Kapan Bu sering terjadinya bullying ini? Kalau ditanya soal waktu, kami tidak bisa menentukan atau menyimpulkan waktu-waktu tertentu bully itu terjadi. Hanya saja kalau bicara tentang jangka waktu, kami dapat mengatakan bahwa dalam setiap tahunnya itu pasti ada sekitar 10 ataupun mungkin sampai 20 kasus bully yang akan terjadi di sekitar lingkungan sekolah ini, yang dimana kasus bully tersebut tidak hanya dilakukan oleh kekerasan fisik, itu juga melakukan kekerasan atau bully secara verbal. Lalu menurut Ibu nih, apa penyebab siswa-siswi ini sering melakukan bully di usianya sekarang? Oke. Untuk penyebabnya, kita bisa saja melihat kedua anak ibu yang baru saja terlibat sebuah perkelahian akibat bully tersebut. Pada umumnya, mereka sebenarnya hanya mempermasalahkan masalah kecil. Sebelumnya mereka hanya membuat sebuah alasan mereka dapat berkelahi dan membuli itu hanya dengan sebatas kata candaan. Dan juga mereka sebenarnya tanpa sadar mengatakan hal-hal yang menurut satu korban itu tidak bagus di dalam hatinya, jadi mereka merasa sakit hati, mereka merasa terundung atau segala macam, dan akhirnya hal tersebut dapat menimbulkan bully. Oke Bu, terus bagaimana bully ini terjadi di sekolah ini? Untuk proses ataupun penanganan yang sudah kami lakukan sebagai orang tua mereka di dalam sekolah ini, kami sudah melakukan upaya terbaik ataupun bisa dibilang sebagai proses untuk memproses mereka dari kasus-kasus bully yang telah mereka lakukan. Dan juga kami sudah melakukan ataupun membuat upaya di mana agar mereka dan setiap murid-murid yang ada di sini dapat memiliki kesadaran dalam diri mereka. Kami sudah membuat sosialisasi, membuat beberapa upaya agar mereka tidak lagi melakukan kasus bully tersebut di dalam lingkungan sekolah ini. Dan bagi para korban ataupun para pelaku bully ini, kami sudah menegur, kami sudah berusaha untuk menyadarkan mereka, dan juga tidak lupa kami memanggil kedua orang tua mereka untuk dapat berbicara kepada kami agar mungkin bisa saja nih sebenarnya anak-anak yang melakukan bully ini hanya karena mereka tidak mendapatkan perhatian atau semacam kepedulian dari orang tuanya. Oleh sebab itu kami juga melakukan upaya di mana kami memanggil kedua orang tua mereka untuk keterangan lebih lanjut mereka ini sebenarnya bagaimana di rumah mereka. Oke Bu, saya rasa sekian yang ingin kami tanyakan. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diberikan. Sama-sama. Kami permisi ya Ibu. Oke guys, jadi setelah menemui Ibu Saron, kita sudah mendapatkan berita ataupun informasi bahwa kasus bullying ini terjadi di kalangan anak remaja itu
disebabkan karena adanya kurangnya kesadaran di remaja, dan banyak remaja yang mengira bahwa itu hanya sebagai sebuah candaan dan sebuah tren, sehingga mereka melakukan bullying terhadap sesama mereka dan yang seusia dengan mereka. Jadi saya rasa sekian yang dapat kami sampaikan di sini. Bye bye guys.